Gitu. Oke. Selamat siang para mahasiswa teknik industri kelas LB 41. Kita lanjutkan ya. Jadi terakhir tadi kita sudah masuk ke divergensi TOEF. Nah, berikutnya kita masuk dengan current ya. Current atau rotation ya. Jadi current dari vektor F itu adalah del cross vektor F. Kalau tadi divergensi kan del dot dot ya. Sekarang cross del cross F. Umpamanya vektor F-nya itu adalah Fx, Fy, dan Fz, maka del cross F adalah ya ini adalah determinan 3 kali 3 ya seperti yang kita belajar A cross B ya. Baris pertamanya adalah vektor Saturn pada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z ya, IJK. Oh ya, del del udah tahu ya. Del apa? Del adalah do per do X, do per do Y, do per do Z. Enak, gitu ya. Jadi termasuk yang keduanya adalah nabla atau delnya kita tuliskan do per do X, do per do Y, do per do Z. Yang terakhir adalah vektor vektor F atau gaya ada ya. Fx, Fy, Fz. Jadi ya menggunakan rumus dari A cross B. Paham ya? Kalau A cross B kan pasti enggak? Sama IJK, yang keduanya adalah vektor A, X1, Y1, Y1. Yang B-nya X2, Y2, Z2. Gitu enggak? Ya, ini yang apa? Current. Nah, current ini dipakai untuk teorema Stokes. Ya, ini kita pakai di dipakai pada teorema Stokes. Stokes deh. Itu double integral surface sini del cross vector F atau gaya deh dot vector normal n ds d surface surface permukaan. Nah ini cukup panjang ya kalau kita pakai gini. Ternyata nggak perlu dia dengan teorema Stokes ini teorema ini teoma ya teorema. Teorema Stokes dia menggunakan integral. ah, ini arahnya menunjuk arah jarum jam ya. Menurut arah jarum jam dari gaya dot dr. Nah, dipendek. Cara ini lebih singkat ya. Kalau yang tadi, oh yang teorema divergensi ini, divergensi ini dipakai untuk teorema ya, dipakai pada teorema Gauss atau teorema divergensi ini. Ya, teorema divergensi. Yaitu eh, yes,
F dot N ds ds ya. F dot, jadi gaya dot ketonoma ds adalah triple integral. Nah, ini divergensi nih. Del dot vector F. Divergensi D volume. Ya. Nah, ini salah satunya menggunakan triple integral. Ya. D volume. Jadi sesuai nama divergensi, ya, maka teorema Gauss disebut juga teorema divergensi. Ya. Kemudian dia yang kita kerjakan yang belakang ini ya. Ini jauh lebih mudah dibandingkan sebelah kiri. Ruas kirinya itu kalau Anda tahu kubus ada berapa bidang? 6, 6 ya, 6 bidang. Jadi petonoman itu keluar dari bidangnya, dari bendanya. Jadi kalau ini misalnya ini alas, ya ini alas, gaya berarti petonomannya berada di bawah, di alasnya ini kan bawah ya, jadi keluar. Lalu di atas, paling atas saya ini ada kotak gitu ya atau apa kubus di atas samping gitu juga. Metonoma itu selalu tegak tegak lurus ya. Jadi kita harus cari 6 kali cari ya panjang. Nah, oleh Bapak Gaul beliau menggunakan teori apa divergensi ya, menggunakan divergensi itu del dot f sehingga ini jalannya lebih singkat. Tapi di belakangnya ada d volume ya. Jadi d volume. Seperti tadi yang saya jelaskan triple integral tadi ya. Mungkin kita masuk contohnya. Oke, kita masuk contoh untuk yang divergensi eh, teorema Gauss. Ya. Kita menggunakan teorema Gauss atau disebut juga teorema divergensi. Diver, divergensi. Ya, teorema Gauss atau teorema divergensi. Ya, yaitu ini S arahnya belum dalam jam vektor F dot vektor N ds. Jadi ini ada kalau kubus ada 6 bidang, kalau silinder ada berapa bidang? Halo, kalau kubus 6 bidang, kalau silinder ada berapa bidang? Silinder, tabung. Tutup alas berdua, yang selimut satu, ya jadi tiga, betul tiga ya. Jadi alas tutup selimut, selimut tuh yang selimut kan gitu, kain sarung gitu, kayak kain sarung gitu, ya. Nah ini sama dengan, jadi ini yang Gauss ya, dia menggunakan triple integral. Nah ini kata divergensi, vektor F ini divergensi dp ya, divergensi dp, maka sebut teorema divergensi karena ada unsur divergensinya di dalamnya. Yang kita kerjakan yang belakang ini. Kalau kita kerjakan yang kirinya, contoh kubus harus Anda cari 6 kali. Karena punya 6 bidang, 6 kali. Kalau silinder, 3 bidang, 3 kali. Ini dijumlahkan. Panjang. Nah ini lebih pendek. Ya, dengan bantuan teorema divergensi atau teorema Gauss ini singkat. Sebagai contoh, lihat contohnya. Yaitu apa? Yang pertama, vektor F adalah
X tahu 2X kurang Z kurung I ditambah X kuadrat Y Z kemudian min X Z kuadrat K. Nah, ini sebaiknya ini diubah dalam 3 dimensi. Jadi kalau ada ketemu bentuk ada I, J, K, sebaiknya tulis dalam bentuk 3 dimensi. Ya, oke. Ini kita ubah jadi 3 dimensi apa jadinya? Ini adalah 2X min Z, koma, itu kan I-nya hilang, si koma, X kuadrat Y, J-nya hilang, koma, min XZ kuadrat K-nya hilang. IJK-nya hilang. Ini bentuk 3 dimensi. Kemudian dengan S adalah batasannya ya. Boundary. S adalah permukaan kubus. Nah, ini permukaan kubus. Yaitu kubus X sama dengan 0, X sama dengan 1. Y sama dengan 0, Y sama dengan 1. Z sama dengan 0, Z sama dengan 1. Tahu maksudnya? Halo. Berarti ini artinya yang ini apa artinya ini? Ini artinya X terletak antara 0 dan 1. Y terletak antara 0 dan 1. Z terletak antara 0 dan 1. Betul nggak? Halo? Ya, itu maksudnya. Nah, kalau kita gunakan teorema divergensi, berarti tadi gayanya sudah kita cari ya. Gayanya atau vektor F-nya. Ini yang kuning. Kita ubah dalam 3 dimensi. Kita carilah del dot F. Ini apa artinya? Divergensi vektor F. Enak. Bacanya gitu kan? Del dot F divergensi. Kalau del cross F current. Current vektor F. Ya. Current itu artinya rotation. Rotasi. Ya. Jadi ini adalah del itu adalah do per do X. Do per do Y. Do per do Z. Ini del atau nabla. Dot. Nah, vektor F-nya given. Tapi dalam bentuk IJK diubah di 3 dimensi. 2X min Z, koma, X kuadrat Y, koma, min XZ kuadrat. Belum tutup. Enak. Ingat, perkalian titik atau dot vektor atau dot produk apa? Pertama kali pertama, tambah kedua kali kedua, tambah ketiga kali ketiga. Ini jelas nih. Orangnya ya, berapa jumlah Anda nih? Total berapa? Jumlah mahasiswanya? 39. Berapa? Nggak sampai. 20-an. Tinggal berapa nih? Banyak yang hilang. Oke lah, ada yang ikut online. Ya. Silakan. Baik. Nah, sekarang ini yang pertama kali pertama. Kita coba ya. Jadi the dot F ini yang disebut divergensi vektor F adalah do yang pertama kali pertama do per do X dikali dengan yang pertama kali yang pertama tambah kedua kali kedua tambah ketiga kali ketiga. Itu enggak gitu? Keduanya salah ini. Keduanya ini ya nah. Pertama kali pertama berarti apa? Do per do X kali 2X min Z 2X min Z tambah kedua kali kedua 2 Y kali mana deh? Yang kedua X kuadrat Y X kuadrat Y tambah yang ketiga kali ketiga 2 Z kali
Kali berapa? Min XZ kuadrat. Min XZ kuadrat. Nah, ini didiferensialkan terhadap X. Berarti X-nya diturunkan. Ini diperiksakan terhadap Y, berarti Y-nya diturunkan. Ini diperiksakan terhadap Z, berarti Z kuadratnya diturunkan. Nah, itu kan kalau yang kuning. Mana? Ya. Sehingga hasilnya apa ini? Kalau diturunkan, ini 2 kali 1 dikurang 0. Yang bukan, ya artinya per 2X hanya X saja. Selain dari X dianggap konstan. Ya, tambah, ini apa? X kuadrat konstanta pengali, Y turunannya 1. Ini kalau ini X turunannya 1, ya nak? Kalau saya tanya 25 Y diturunkan pada Y 25 kan 25 itu konstan. Berarti X kuadrat konstan. Y itu turunkan. Ini lagi min X tetap Z kuadrat turunkan 2Z. Sehingga hasilnya apa sih? 2 ke 1 2 tambah X kuadrat min 2XZ. Ya, 2 tambah X kuadrat min 2XZ. Inilah divergensi vektor F atau gaya F. Sampai sini ada yang mau tanya? Halo. Nah, setelah dapat divergensinya ini, barulah kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, yaitu dalam teoremanya. Teoremanya ini kan, ini teoremanya. Teorema divergensi ini kan, atau teorema Gauss lainnya. Ya kita masukkan aja. Tapi kita kerjain yang kanan ya, jangan yang kiri. Yang kiri, tadi saya katakan kalau dia kubus, dikerjakan 6 kali, dicari 6 kali, masing-masing dijumlahkan. Kalau silinder, tabung 3 kali. Karena 3 bidang. Ya. Kubus 6 bidang. Jadi, eh, dengan teorema Gauss tadi, kita gunakan, yaitu apa? Teorema teorema Gauss. Atau teorema divergensi. Gauss, teorema Gauss atau divergensi adalah double integral arahnya berlawanan dalam jam dari S subvers di sini eh, F dot N kurung D subvers D permukaan ya. Kalau pakai musim mabuk. Nah, kita pakai yang sebelah kanannya inilah yang dibantu oleh Bapak Gauss, yaitu triple integral divergensi, divergensi del dot F, ini sebut divergensi, D volume. Sudah paham? Halo? Sudah? Nah, kalau sudah, baru kita jadi yang kita kerjakan yang belakang ya, yang ini. Ngapa? Ini jauh lebih mudah dari yang sebelah kiri. Jadi oleh Bapak Gauss, dicarilah bagaimana cara ini dipermudah. Jadi teorema itu gunanya untuk mempermudah manusia, bukan mempersulit. Jelas? Nah, jadi di sini jadilah integral. Nah, so kan batasnya tadi udah ada sih. X-nya terletak karena X sama dengan 0, X dengan 1 berarti apa? X antara 01, Y 01, Z 01. Sama semua ya. Itu sini. Ini dalam koordinat kartesius. X sama dengan 0 sama dengan 1, Y sama dengan 0 sama dengan 1, Z sama dengan 0 sama dengan 1. Nah, divergensinya salin ini. Mana divergensinya? Divergensinya ini kan. Halo? Ini divergensinya. Kita salin. Divergensi vektor F adalah 2 ditambah X kuadrat kurang 2XZ kurung DV.
DP terjemahannya apa? DZ kali D area. DZ kali D area. Karena D area-nya adalah bentuk koordinat kartesian atau kartesius, maka sini DY DX. Benar? Coba tes. Benar nggak nih? Kalau kalau Z, DZ dalam. Setelah dalam keluar ya. Dari Y, DY. X, betul ya. Artinya semuanya ada. Ya. Nah, baru ini pekerjaan ini sama lah pekerjaan yang kita lihat ini. Sama kan? Tinggal modelnya beda-beda ya. Oke, ini yang oleh yang dikemukakan oleh Bapak Gauss. Ya. Oke. Nah, sehingga hasilnya sama dengan apa? Sama dengan X-nya dari 0 sampai 1. DX-nya boleh tarik kan? DX tarik. Y-nya dari 0 sampai 1. DY juga boleh tarik. Z-nya juga dari 0 sampai 1. Nah, yang divergensinya dari bentuk F ini 2 tambah ya, 2 ditambah apa tadi? 2 tambah X kuadrat dikurang 2 XZ. Ya nak? DZ. Halo? Betul ya? 2 tambah X kuadrat kurang 2 XZ. Nah, sampai sini paham nggak? Jadi yang punya X tarik DX-nya, yang punya Y tarik DY. Yang ini hati-hati. Karena ini adalah yang bicara tentang DZ, pasti ada Z ini kan? Yang tidak ada Z mana? Yang tidak ada Z ini kan? 2 tambah X kuadrat. Itu enggak? Kalau tidak ada, itu dianggap konstan, enak. Di luar Z adalah konstan. Jadi berarti hasil ini adalah integral X dari 0 sampai 1 dx, integral Y dari 0 sampai 1 dy. Nah, kita kerjakan yang paling dalam. Enak. Tidak paling dalam. Jadi apa? Berarti ini integral Z dari 0 sampai 1. Terus ini apa? Yang ini yang tidak ada Z-nya kita keluarkan. 2 tambah X kuadrat DZ. Enak. Ditambah integral Z dari 0 1. Yang tinggal sini apa? Oh, ini min ya, sorry. Ini ada min 2 ya. Keluarkan min 2-nya. Keluarkan min 2-nya. Tinggal sini. Min 2X. Ya, tinggal Z, DZ. Ya, 2X ini dianggap konstan. Pengali. Kalau dia konstanta pengali, ikut sebagai pengali saja. Kurung tutup. Sampai sini, paham? Kalau ini jangan lupa, ini konstan. Ini juga konstan. 2X. Oh ya, konstan boleh keluar kan? Boleh keluar ya. Dari integral. Jadi ini berarti integral X dari 0 sampai 1 dx. Y dari 0 sampai 1 dy. Nah, ini konstan boleh keluar ya. 2 tambah 2 ditambah X kuadrat. Itu adalah konstan. Sorry. 2 ditambah X kuadrat konstan keluar. Integral dz apa? Z nah? Ya. Z ya. Min 2X konstanta. Integral Z pangkat 1 apa? Seper 1 tambah 1 seper 2. Z pangkat 1 tambah 1 pangkat 2. Agak batas 0, Z-nya 01. Paham? Halo? Step by step-nya. Sehingga ini sama dengan X dari 0 sampai 1 dx, Y dari 0 sampai 1 dy. Ini kita selesaikan nih. Yang kita ganti apanya? Yang kita ganti adalah Z pangkat satunya sama Z kuadrat. Enggak? Oh ya, setengah sama 2 kita coret ya. Berarti 2 sama setengah dikalikan 1. Ya nah? Dicoret. Jadi tinggallah ini 2 ditambah ya, 2 ditambah X kuadrat konstanta
Z batas atas berapa sih? Halo, Z-nya atas 01 tadi kan? Berarti Z batas atas, Z kurang Z. Z batas atas 1 kurang batas bawah 0. Ini X kali Z kuadrat batas atas 1 kuadrat, Z kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Ingat, nolnya hilang. Benar? Nol hilang ya? Tinggal apa? Nah, ini tinggal apa nih? Ini 2 tambah X kuadrat kali 1. Ini X kali 1 kuadrat min X. Enak. Berarti ini boleh keluar dari sini enak nih. Halo? Salin dulu deh. Bingung kan nanti. Y dari 0 sampai 1. DY. Ini tinggal apa? 2 tambah X kuadrat dikurang X. Benar? Boleh gitu kan? 2 tambah X kuadrat kali 1. Tetap. Min X kali 1 kuadrat. Min X kali 1. Min X. Nah, ini adalah konstan, bukan Y. Itu enggak? Karena ini bukan Y, boleh enggak tarik keluar? Halo? Boleh enggak tarik keluar? Jadi, maksudnya tarik keluar tuh masuk ke sini. Ya, nak? Sehingga jadinya apa? Sama dengan integral X dari 01. Masuklah si yang ini yang 2 tambah X kuadrat min X ya. Ya, nak? 2 tambah X kuadrat min X tarik keluar. Terus ini tinggal integral Y dari 0 sampai 1 dy. Halo? Dy. Nah, sekarang kita lihat apakah Y dan X saling terikat atau ada terikat? Tidak ada kan? Kalau tidak ada, ini lepas, berarti ini kerja sendiri-sendiri. Harga batasnya juga tertentu, ini tertentu sendiri, ini juga tertentu sendiri-sendiri. Ini kali. Paham? Oh, oh iya, iya. Sur. Oke, makasih. Ya, ada DX-nya ada. Ya, kan kali DX. DX-nya ada. Ya. Ya, ini harusnya ada DX-nya. DX. Ini belum tutup. Ya. Nah, ini kerja biasa aja kan? Masing-masing kerjakan. Berapa? Integral dari 2, integral 2x, 2 dx, 2x. Integral 2 dx, ya, integral 2 dx adalah 2x tambah c kalau ada. Enak. 2 ini konstan, integral dx kan x. Nah, tambah integral x kuadrat apa? Seper 2 tambah 1 x pangkat 2 plus 1. Kurang integral x pangkat 1. Ini ke sini. Integralkan berapa? Ini integral X pangkat 1 dx apa? Per 1 tambah 1 setengah X pangkat 1 tambah 1 X kuadrat kurung siku ya. Agak batas 0,1. Ini batas X dikali dengan integral dy y agak batas 0,1. Kan? Nah, kita masukkan yang ini, yang kita ganti X-nya. X, X pangkat 3, X kuadrat. Yang ini ganti Y-nya. Nah, X-nya dulu, 0,1 X-nya. Jadi 2 kali X batas atas kurang batas bawah. Tambah sepertiga kali X pangkat 3 batas atas 1/3 kurang X pangkat 3 batas bawah 0/3. Kurang setengah kali X kuadrat batas atas 1 kuadrat kurang X kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Kali Y batas atas 1 dikurang Y batas bawah 0. Ya, yang 0 hilang ya. 0 hilang, 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 hilang. Nah, tinggal apa? Halo, ini apa? Ini tinggal 1. 2 kali 1, 2. Ditambah sepertiga. Ini 1/3, 1 kali sepertiga, sepertiga. Min setengah kali 1 kuadrat, setengah kali 1, setengah. Dikali 1 kuadrat maka 1.
Nah, satu ini boleh hilang ya. Tinggal apa? Kalau saya sama penyebut berapa nih? 3 sama 2, 6 nggak? Dua ini berapa bagi 6? 12 nggak? Dikalikan ya. 6 kali 2, 12. Betul nggak? Paham nggak? 12 bagi 6, 2 nggak? Betul. Ya. 3 jadi 6 kali berapa? 3 jadi 6 kali 2. Karena penyebut kali 2, pembilangnya 1 juga kali 2. 2 per 6, sepertiga. Min 2 jadi 6 kali 3. Karena penyebut kali 3, pembilang satunya kali 3. Kan gitu. Nah, ini kali 1 nggak berubah. 12 tambah 2, 14. 14 kurang 3, 11 per 6. Ya, dapatnya 11 per 6. Ya, betul. Sampai sini jelas? Sekarang, ini sebenarnya menyelesaikan integral lipat 3 juga. Walaupun ceritanya sudah lain sedikit ya. Ceritanya adalah menggunakan teorema Gauss atau teorema divergensi. Nah, cerita berikutnya yaitu tentukan flux. Flux itu adalah suatu gaya yang keluar ya, akibat dari medan elektromagnetik yang keluar dari medan vektor. Ya. Jadi yang kedua, ini ada mencatat enggak usah ya? Ada mencatat? Enggak ada, ada. Yang kedua, ini tadi yang pertama ya. Yang pertamanya, yang pertama ya, tuh sudah ada kartunya. Sekarang yang kedua, tentukan flux yang keluar. Ya. Tentukan, ini fisika sebenarnya. Flux atau elektronik, enak. Bukan fluksi ya kayak ini. Flux yang keluar dari medan elektromagnetik, medan vektor, dari medan vektor, ya. Fluxnya keluar dari medan vektor. Nah, vektornya diketahui yaitu vektor F adalah 4xi kurang 2y kuadrat j plus z kuadrat k. Ingat ini harus berubah dalam 3 dimensi. IJK-nya dihilangkan ya. Ingat IJK-nya dihilangkan. Jadi apa? 3 dimensi 4x, min 2y kuadrat, z kuadrat. Enak. Jelas itu? Diubah IJK dalam 3 dimensi. Kemudian baru kita cari ya flux yang keluar ini dari medan magnetik. Ceritanya adalah menggunakan teorema Gauss atau teorema divergensi ya, yaitu yang yang dibatasi, ada soalnya lagi, yang dibatasi. Nah, itu yang dibatasi oleh bidang S, oleh bidang S dengan batas-batas, dengan batas-batas
S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Itu apa tuh? Halo, bentuk apa itu? S kuadrat tambah Y kuadrat sama 4. Terus sepintas ya lingkaran. Tapi ingat bukan lingkaran, lingkaran naik ke atas. Jadi apa? Silinder atau tabung. Enak. Yang jari-jarinya berapa? Kuadratnya adalah 4, berarti R adalah akar 4. 2 ya. Kemudian di silinder ya, ini silinder. Kemudian Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 3. Nah ini batasan. Sampai sini ada pertanyaan. Nah, langkah pertama kita carilah divergensinya ya, the dot gaya F atau vektor F. Delnya adalah do per do X, do per do Y, do per do Z, dot. Nah, gayanya tadi sudah diubah dari bentuk IJK jadi bentuk 3 dimensi, yaitu apa? 4X min 2Y kuadrat Z kuadrat. Sampai sini jelas? Ini tadi lagi, pertama kali pertama, tambah kedua kali kedua, tambah ketiga kali ketiga. Ya. Jadi ini yang lupa ya, pertama kali pertama. Tambah kedua kali kedua, tambah ketiga kali ketiga. Jelas sampai ini? Nah, kita selesaikan. Jadi, pertama kali pertama artinya do per do X dari 4X. Oh, ada 4X-nya. Tambah do per do Y dari min 2Y kuadrat. Do per do Z kali Z kuadrat. Nah, kita turunkan ini. 4X turun ke X apa? 4 kali 1. Ya enggak? Nah, ini min 2. Min 2. Y kuadrat turunkan 2Y. Nah, tambah. Diturunkan ini ya terhadap Z. Z kuadrat turunkan berapa? 2Z. Sehingga divergensinya adalah 4 min 4Y tambah Z. Ya. 4 dikurang 4Y tambah 2Z. Hati-hati. Karena soal ini ada bentuk melingkar, yaitu adalah tabung. Kalau maka apa yang dilakukan? Pakai koordinat tabung. Ya, asal melingkar tabung. Kalau nak melingkar seperti limas, ya apa tadi juga. Pokoknya yang bukan melingkar jangan pakai berat tabung ya. D area adalah R kali DR kali D theta. Nah, karena ini hasilnya dalam ada Y, ada Z, kita punya rumus. Y itu apa? Oh ya, dari persamaan ini dulu. Jadi ini ulang dan yang dibatasi oleh bidang S dengan batas-batas S kuadrat tambah Y kuadrat adalah kasih itu dulu tadi ya. Dan apa? X kuadrat tambah Y kuadrat adalah 4. Kita punya rumus S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Berarti apa? X kuadrat adalah 4. Berarti R berapa? Akar 4 adalah 2. Jelas sampai sana? Halo? Nah, setelah dapat itu,
R-nya yang kita butuh sini apa tadi? Yang kita mau ubah apa sih? Dalam koordinat polar atau di areanya koordinat tabung. Z ada kan? Z ada batas, ada 0 sampai 3, tapi paham nggak? Jadi Z nggak usah, Z biar aja kan. Kan Z di situ 0 dan 3 itu batasannya. Jadi Y-nya yang berarti Y-nya kita harus substitusi. Y-nya harus kita ganti ya. Y-nya harus ganti. Y-nya harus kita ganti. Y apa? Punya lupa. Y sama dengan apa? Trigonometri. Sin theta, ya kan? Sin theta apa? Sin theta adalah Y per R. Wah. Halo. Gini. Sin theta adalah Y per R. Kalau ini kasih silang, maka Y adalah R sin theta. Paham? Yang kita pakai Y-nya kita ganti nanti dengan R sin theta. Z-nya tetap. Ya. Berarti Z tetap. Coba kita ganti. Hasilnya apa? Oh ya, R-nya udah tahu tadi ya. Jadi kita cari R-nya berapa? R-nya 2. Berarti nah, berarti ini boleh kita ganti dengan Y adalah 2 sin theta. Di mana 2 itu? Yang tadi kesamaan lingkaran itu yang jadi tabung. S kuadrat B kuadrat adalah 4. Pada rumusnya S kuadrat per B kuadrat adalah R kuadrat. Ini berarti R adalah S kuadrat 4. Berarti R adalah 4 sama dengan 2. Benar? Nah, ini enggak jelas enggak pada keterangan nih? Pada lemas saya lihat. Hah? Sudah habis ujian? UTS capek semua. Terus saya sakit seminggu itu. Kedua kaki bengkak. Nggak bisa jalan ya. Ya pas libur gitu ya. Nggak ngajar batu acara apa? Venus Festival. Baik, kita lihat ini R-nya 2. Jadi berarti sini tadi Y adalah R sendiri. Berarti kita ganti sini. Ini sama dengan 4 dikurang 4 kali berapa nih? 2 sin theta plus 2 Z. Z tetap. Sehingga hasilnya 4 atau R. Oh, karena R-nya ada, nggak apa-apa. R-nya nggak diganti juga nggak apa-apa ya. Sama aja ya. Kalau R-nya diganti sekarang, hasilnya sama juga ya. Kalau R-nya diganti, sama juga. Nggak apa-apa. 4R. Jadi 4R di peta. Ya, mau diganti boleh, nggak ganti juga boleh. Coba ini diganti yang saya buat dulu, nggak diganti. Sama aja. Saya coba, sama nggak sini. Jadi ini min 4 kali 2 8 sin theta tambah 2Z. Nih adalah divergensi vektor F. Benar? Atau gaya F. Nah, setelah dapat ini, barulah kita masukkan teorema Gauss atau teorema divergensinya. Ya. Oh, sebelumnya batasnya dulu. Batasnya berapa nih? Halo? Karena ini bentuknya ada silinder atau tabung, berarti batasannya di sini theta
Theta bunderinya nih. Letak antara 0 sampai 2 pi radian. Kemudian radiusnya ini. R-nya 0 sampai 2. Ya nah. Kemudian Z-nya. Nah, ini tadi Z itu tahu sini. Z0 dan Z3. Berarti Z antara 0, 3. Jadi batasannya ada 3. Berarti ini menggunakan triple integral. Itu enggak? Triple ya. Jadi dengan bantuan teorema ya. Tadi baru divergensi ya, teorema Gauss atau teorema divergensi ya. Yaitu apa? Double integral ini adalah arahnya berlawanan jarum jam dari F dot N kurung D sulfur DS S sulfur sama dengan triple triple divergensi dari vektor F D volume. Paham? Yang kita kerjakan ingat yang belakang. Oke? Nah, kalau kita kerja yang sebelah kiri, ini yang tadi saya bilang tabung ada berapa bidang? 3. Alas, tutup, selimut. Ya. Dindingnya kan selimut ya. Jadi ini hasilnya sama dengan apa? Nah, maksud nih, tetanya dari 0 sampai 2 pi radian karena melingkar bentuk lingkaran. Jari-jarinya dari 0 sampai 2, ya jari kan tadi 2 kan? Nih, 2 kan? Kemudian ya, jari-jarinya 2 ya, jari 2. Kemudian Z-nya. Z-nya tadi berapa? Dari soalnya bisa tahu, dari soalnya Z dari 0 sampai 3 ya nak. Z0 dan Z3 berarti dari 0 sampai 3. Nah, divergensinya kita salin berapa? Ini tadi 4 kurang 8 nah, divergensinya 4 kurang 8 sin theta ya nak. Sin theta ditambah 2Z. Ditambah 2Z kurung. Nah, ini kan dV adalah dz kali d area. dV adalah dz kali d area. Tapi karena bentuk d areanya ya, dV adalah dz kali d area. Tapi karena d areanya dalam bentuk melingkar, kita gunakan koordinat tabung. Ya. Koordinat tabung apa? D area adalah R dr d theta, ya nak? R dr d theta. Sehingga terjadi apa? R dr d theta. Kan cek. Benar nggak nih? Kalau Z sini dz. Kalau ini R dr. Kalau theta d theta. Ada kan? Urut ya. Halo. Lihat nggak semangat Anda jadi hari apa saya? Semangat. Spirit. Nah, ini yang biasa kita pelajari apa? Integral theta dari 0 sampai 2 pi, d theta tak ditarik, R-nya dari 0 sampai 2, RDR-nya ditarik, enak. RDR, Z-nya dari 0 sampai 3. Nah, ini yang ada Z cuma ini kan? Yang ada Z cuma ini. Jadi yang ini tidak ada Z harus kita anggap konstan. Jadi ini 4 kurang 8 sin theta ini adalah ya ditambah 2Z gitu enggak? Kurung ini kita kurung kurawal DZ. Paham Mas Nah,
Oh ya, lupa saya. Oh, nggak bisa. Ini tidak independen ya. Karena ada tambah sini. Kecuali kali 4 kurang 8 sin theta tambah 2 Z. Berarti terikat ya. Betul nggak? Jadi ini kita kerjakan yang paling dalam dulu. Paham? Nah, ini konstan. Kalau ini konstan, ingat nggak? Integral konstan dz, integral 5 dz, 5 z. Enak. Paham nggak tuh? Halo, yang lain. Integral 5 dz berapa? Atau integral 3 dz, 3 z. Integral 10 z, 10. 10 dz, 10 z. 10-nya keluar, tinggal integral dz, z. Integral dy, integral du, integral dw, bintang. Tahu. Oke, jadi ini kita kerjakan. Jadi ini sama dengan integral theta dari 0 sampai 2 pi d theta, integral radius r 0 sampai 2, ketahui given ya. R dr ya. R kali dr. Nah, ini kita selesaikan nih. Berapa? Halo? 4 kurang 8 sin theta adalah konstan, keluarkan. 4 kurang 8 sin theta konstan. Integral dz. Ya, z. Ini ada z. Oh, ini. Terus ini tambah 2z. Tambah 2 kali integral z pangkat 1 seper 1 tambah 1 z pangkat 1 pangkat 1. Itu enggak gitu? Seper n plus 1 z pangkat n plus 1. N-nya 1. Itu enggak? Integral. Jadi yang integralkan ini kan ini nih. Z ini. Jadi 2 kali Z 2 pengali. Itu integral Z pangkat 1 dz seper 1 tambah 1 seper 2 Z pangkat 1 tambah 1. Ternyata 2 kali setengah 1. Enak. Coret. Kurung tutup. Udah. Ya, kurung tutup. Nah, sekarang selesaikan nih. Berapa? Ini menjadi theta 0 sampai 2 pi d theta r dari 0 sampai 2 r dr. Sebentar. Ini belum selesai. Z-nya dimasukkan. Oh ya, ini agak batasnya belum ditulis nih. Sorry. Sini ada agak batasnya berapa Z-nya tadi? 0,3 ya? Z dari 0 sampai 3 nih, Z dari 0 sampai 3 berarti agak batasnya sini 0 sampai 3. Jadi yang kita ganti Z-nya aja ya. Z kuadrat. Kita ganti. Jadi hasilnya apa? 4 kurang 8 sin theta kali Z batas atas. Z kurang Z. Z batas atas 3 kurang Z batas bawah 0. Enak. Ini yang Z ya. Z batas atas kurang batas bawah ditambah Z kuadrat. Z kuadrat berarti 3 kuadrat dikurang 0 kuadrat. Sana gitu. Ini Z kuadrat enggak? Z kuadrat batas atas 3 kuadrat dikurang Z kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Sehingga hasilnya apa nih? Theta dari 0 sampai 2 pi d theta r dari 0 sampai 2. Nah, ini kita kaliin dulu nih. Berapa nih? Halo? Ini kita kalikan. 3 kali 4, 12. 3 kali 8, 24 sin theta. Ditambah, Bapak ini kita jumlahkan nih. 3 kuadrat 9 kurung RDR. Enak. Karena 12 tambah 9 dijumlahkan, bisa kan? Kurang 24 sin theta adalah kelompok theta dianggap. Boleh keluar enggak dari R? Boleh. Jadi ini hasilnya theta dari 0 sampai 2 pi radian. Ya. Ini keluar nih. 12 tambah 9 berapa? 21 kurang 24 sin theta
Ya nak, D theta, ya nak. Ini ada D theta ini. Nah, yang keluar ya. Yang ini tinggal R. R dari 0 sampai 2, R dr. Karena ini antara R dan theta independen, tidak terikat, maka ini boleh kerjakan sendiri. Nah, agak batasnya tertentu, ini sendiri, ini juga sendiri. Jelas? Ya, kerjakanlah. Berapa? Integral 21 d theta sama 21 theta. 21 keluarkan, tinggal integral d theta theta. Terus 24 kali integral sin theta d theta apa? Integral sin theta d theta apa? Min cos theta. Jadi kita tulang cos min sin. Jadi ini ada min sin theta. Min sin theta ya. Bukan sin theta tapi min sin theta. Min cos theta, sorry. Karena tulang cos min sin tadi kan. Kita sebutnya kok salah ya. Di sini adalah min cos theta. Agak batas 0,2 pi radian. Nah, ini kelompok yang tetanya. Yang ini integral R pangkat 1 dr seper 1 tambah 1 seper 2 R pangkat 1 tambah 1 R kuadrat. Agak batas 0,2. Nah, kita masukkan nih. Berapa nih? Nah, ini 21 theta batas atas ya. Ini theta batas atas, ini cos theta, ini R kuadrat. Enak. Ini apa? Theta batas atas, theta 2 pi dikurang batas bawah 0. Ini min kali min plus 24. Terus ini apa? Cos theta batas atas cos 2 pi dikurang ya, dikurang kosinus batas bawah cos 0. Enak. Cos theta cos 0. Dikali, ini kurung, kurung, dikali setengah kali R kuadrat batas atas 2 kuadrat dikurang 0 kuadrat. Berapa? Halo. Cos 0, 1. Cos 2 pi, 1. 1 kurang 1, 0. Berarti ini hilang. Betul, hilang kan? Habis sih jadi 0. Karena 1 kurang 1, 0. Ini 0 ini hilang juga. Nah, tinggal apa? Apa yang tinggal nih? Ini sama dengan apa? Nah, 21 kali 2 itu berapa? 42 ya. 42 pi. Ini yang asli kali yang ini. 0 ini hilang ya. Kok 0 hilang? Itu tinggal apa? Ditambah 24 kali 0 hilang ya. Ini hilang semua nih. Ini hilang. Tinggal setengah kali 2 kuadrat. Tuh. Jadi ini tinggal setengah kali 2 kuadrat 4 ya. Nah, coret nih. 1, ini 2. Jadi hasilnya 2 dikali 42 pi 84 pi. Itulah jawabannya. Jelas. Jadi kalau R-nya tadi diganti sama hasilnya. Saya punya yang lama, R-nya saya tetap. Boleh diganti. Boleh tidak. Jadi opsional. Sampai situ ada tanya dulu tentang teorema Gauss. Right? Kalau sudah jelas, kita masuk teorema Stokes. Ya, teorema Stokes. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Hello, yang belakang. Manggut aja. Ada yang bertanya?
Kalau udah ada, jadi habis ya teorema Gauss sudah, teorema Stock tinggal teorema Green nanti minggu depan ya. Mudah-mudahan masuk ini selesai. Nih, sekarang kita masuk teorema Stock. Teorema Stock apa tadi? Teorema Stock. Hmm, ya, teorema Stock itu adalah luas permukaan ya. Jadi sini apa? Double integral. Mungkin tidak pakai ini. Enggak. Ya, seperti tadi Anda lihat teorema Stock. Halo, divergensi ya. Ini divergensi. Bukan divergensi, ada kurun ya. Kurun. Masih divergensi. Nah, dari S di sini divergensi ya. Divergensi itu bukan divergensi. Kurun, kurun the cross vector F dot n ds. Kalau pakai rumus ini mabuk hitung. Oleh Bapak Stok ini diubahlah menjadi single integral, tetapi arahnya menurut arah jarum jam. Jadi negatif ya. Kalau teorema Green terbalik, arahnya berlawanan arah jarum jam positif. Nanti teorema Green ke depan, ya dari C misalnya. Nah dari ini teorema Stock F dot dr. Nah yang kita pakai itu yang belakangnya kanan, bukan yang kiri. Kalau yang kiri kita pakai panjang jalannya itu pakai nanti kaki tiga tadi. Ternyata kita nggak pakai. Oke? Nah, sebagai contoh, kita lihat nih. Bentar. Mana kemarin? Oh, sorry. 12. Hmm. Coba tadi. Hmm. Itu nggak ada dulu. Kita ambil contoh ya, bentar ya. Ambil contohnya supaya apa? Lebih pasti. Terus, hanya dah. Ketemu. Jadi teorema Stock itu gini, dia kalau kita gambar tiga dimensi, ini X, Y, Z. Terus ini lingkarannya itu modelnya seperti apa? Paraboloida, parabol kata parabol, paraboloida. Turun ya, ini sini, aduh.
Nah, itu. Ini kan kayak berbeda. Arahnya menurut arah jarum jam. N itu ini. N-nya tegak lurus terhadap bidang lengkungnya. Tapi kita nggak pakai N nih. Kita nggak pakai ini. Nah, ini langkah pertama ini. Ya, supaya Anda tahu bahwa teorema ya ini sudah nggak usah pakai ini. Oke. Nah, jadi arahnya seperti ini ya, arahnya menurut arah jam, sehingga integralnya nanti jadinya kalau dia melingkar 2pi ke nol, terbalik ya. Orang biasa kan 0 2pi. Kalau positif itu kan 0 ke 2pi itu positif. Arahnya berlawanan arah jam. Ya, terbalik 2pi ke nol. Jadi kalau kita balik lagi menjadi 0 2pi harus min kali itu nah. Jadi ini hasilnya di F dot dr. Nah, sekarang R dulu. R itu adalah vektor. Ini vektor R-nya adalah yang masuk ke bentuk dari soalnya ya. Contoh, supaya Anda langsung belajar ya. Contohnya, hitung, mudah-mudahan hari ini selesai yang ini. Double integral dari del cross atau F ini ya, current. Current vektor F dot N ds. Ya. Dengan dengan vektor F-nya diketahui ya given yaitu 2xi 2x kali vektor satuan i dikurang xz vektor satuan j ditambah yj kuadrat vektor satuan k dan s adalah bidang yang dibatasi ya dan S adalah bidang yang dibatasi Z sama dengan S kuadrat tambah Y kuadrat per 2 dan Z sama dengan 2. Ini soalnya ini. Halo. Nah, kalau ditanya yang current itu pasti teorema Stokes, enak. Kalau dot vektor tadi apa? Del dot atau F divergensi. Berarti teorema Gauss. Enak. Anda tahu di alas enggak, kalau ada 2 Z dipotongkan berarti Z sama dengan Z. Ketika Anda mencari titik potong antara dua kurva berarti Y sama dengan Y, ya kan? Kalau ini Z sama dengan Z, berarti apa? Kalau ini Z sama dengan Z atau Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat per 2. Di sini tahu Z sama dengan 2. Enak. Kan diketahui Z sama dengan 2. Akibatnya apa? 2 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat per 2. Enak. Garis silang. Jadi apa? 2 kali 2, 4 adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Paham nggak di sini? Dan ini kalau kita balik, X kuadrat tambah Y kuadrat adalah 4 itu 2 kuadrat enggak? Atau rumusnya X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Berarti apa sini? R kuadrat adalah 2 kuadrat. Berapa R? Akar 2 kuadrat adalah 2. Dan dapat R-nya 2. Nah, kalau R-nya sudah dapat 2, oke.
Berarti harga batasnya hati ya. R-nya dapat 2. Nah, berarti harga batasnya apa sini? Karena ini nanti modelnya ada bentuk apa nih? Paraboloida. Paraboloida itu kan alas lingkaran ya. Berbentuk apa ya? Setengah telur ayam gitu ya. Berdiri ayam dipotong tengah-tengah ayam mendatar. Jadi itu paraboloida. Sehingga batasnya tetanya terletak antara 0 sampai 2 pi radian. Radiusnya terletak antara, karena radiusnya sini dapat 2. Ini R-nya 2, berarti 0 sampai 2. Inilah boundary atau batas-batasnya. Ya, yang dibatasi, jadi kita bisa cari boundary-nya. Kalau udah dapat, barulah kita masukkan apa? Eh, Halo, sebelumnya itu lagi. Ya, nanti dia mengandung pasti ada unsur X, Y, dan Z. Z nggak usah deh ya. Cukup kita cari apa? X. X itu berasal dari rumus apa? Cos ya. Cosinus theta adalah X per R. Berarti X per eh, R-nya kasih silang nggak? Halo? Berarti X sama dengan apa? Jadi kalau kasih silang R kali cos theta atau X sama dengan, karena R-nya sudah tahu 2, 2 cos theta nggak? Halo? Halo Y? Ya, sin theta adalah Y per R. Ini kita cari dulu ya, mungkin ada yang kita pakai ini. Y A kali silang, maka Y adalah R sin theta. Berarti Y sama dengan R dikali 2 sin theta. Jelas sampai sini? Itu dari R-nya ya. Eh, nah, kita harus cari juga, oh ya, turunan X terhadap theta. Sampai sini, ini udah ngerti ya. Oke. Kalau X sama dengan 2 cos theta, ya, tampil yang atas ini, maka turunan X terhadap theta apa? Halo? X, X sama dengan 2 cos theta, maka dx per theta 2 kali turunan cos apa? Min sin theta. Kali silang, maka dx sama dengan apa? Kalau d theta-nya kali silang, min 2 sin theta d theta. Enak. Nih, ya ini dapatnya nih. Nah, begitu juga Y. Kalau Y adalah 2 sin theta, maka dy per d theta apa? Dy per d theta adalah 2 kali tunan sin apa? Cos theta. Garis silang, maka dy adalah 2 cos theta d theta. Enak, 2 cos theta d theta. Jelas sampai sini? Halo? Ya, ini yang kita harus astaga, aku hilang. Nah, jadi ini yang kita cari komponennya. Barulah kita masuk ke yang tadi rumus dasarnya apa tadi? Halo, ini F dot dr. Nah, F ini tadi kita belum cari ya. F-nya diketahui apa nih? Dasarin. F-nya apa? Vektor F-nya sama dengan apa? Vektor F-nya diketahui tadi sama dengan, ya, nggak bingung. 2xi tadi ya. 2xi min xz j min xz j plus yz kuadrat k. Ini boleh ditulis dalam bentuk 2 dimensi berapa? 2x. Yang kita hilangkan IJK-nya. Berarti dalam bentuk koma-koma ya. 3 dimensi yaitu apa? 2x, min xz, yz kuadrat. Tutup. Enak. Halo. Nah, kita R lagi. Kalau R
apa? Vektor L itu adalah 3 dimensi X, Y, Z enggak? S, R ya. R itu radius. Jadi berarti berapa DR? DR adalah X turunkan DX. Y turunkan DY. Z turunkan DZ. Itu nah gitu. Oke, dapat DR. F. Nah, kalau sudah, baru saya cari F. Ya, vektor F dot DR. Berapa? Vektor F-nya 2X min X kuadrat, min XZ, min XZ, min XZ, koma YZ kuadrat. Dot. DR berapa? DX, DY, DZ. Nah, ini dot vektor apa? Pertama kali pertama, kedua kali kedua, ketiga kali ketiga. Betul nggak gitu? Halo? Nah, jadinya apa nih? 2X DX, enak? 2X DX min XZ DY, enak? XZ DY tambah YZ kuadrat DZ. Halo? Nah, kita ganti yang tadi kita cari tadi apa? X itu apa? Halo? X itu apa? X itu adalah 2 cos theta, Y itu adalah 2 sin theta, DX itu apa? D itu apa? Ya kalian semua, masukkan, coba. Kalau kita masukkan, sehingga F dot DR apa? F dot DR adalah 2 kali X, apa tadi? 2 cos theta, DX, apa? Nah itu, mungkin saya, DX adalah min 2 sin theta, D theta. Ya. Min 2 ya, min 2 sin theta d theta. Terus min xz. Min x-nya sendiri 2 cos theta. Z tetap ya. Z tetap. Nah, berarti Z tetap. Oh ya, ada satu lagi lupa tadi. Maaf, ini tadi. Z sama dengan 2 tadi kan? Halo, di soalnya. Ini nih, Z sama dengan 2 kan? Nah, ada ketinggalan satu. Z sama dengan 2, maka turunan Z terhadap theta apa? 2 turunkan 0 nggak? Z sama dengan 2, turunan Z terhadap theta, 2, 2 itu konstan, berarti 0. Kali silang, hasilnya apa? DZ adalah 0 D theta, betul enggak? Atau 0, alias 0, ya enggak? Ini DZ-nya adalah 0 D theta, katakan kali 0 sama. Sehingga bentuk ini, nah ini tadi X2 cos theta, Z-nya tetap, Z2 ya, sorry. Z diganti 2. Z diganti 2 ya. Kan Z sama dengan 2. Halo? Z adalah 2. Z kan sama dengan 2 tadi kan. Z diganti 2. Terus DY berapa? Nah, DY-nya lihat dari sini tadi. DY sama dengan apa? Halo? Berapa DY? DY adalah 2 cos theta D theta. Ya, 2 cos theta, 2 cos theta D theta. Kemudian ditambah apa itu? Ditambah dengan Y. Y adalah Y apa tadi? 2 sin theta. Y. Z adalah 2. Z kuadrat 2 kuadrat. DZ adalah 0 D theta. Betul enggak? 0 kali D theta. Betul enggak? Ini kali 0 habis dan ini.
base hilang ya. Jadi tinggallah F dot DR-nya berapa. Jadi gaya F dot DR-nya sama dengan apa? Sama dengan ini hati-hati kalikan nih. 2 kali 2 kali min 2 berapa? Atau 2 kali 2 4. Kali min jadi min 4. Terus ini boleh enggak? 2 sin theta cos t 2 sin theta cos theta. Itu istimewa kan? 2 sin theta cos theta. Ini menjadi sin 2 theta nih kan? Nah, terus min berikutnya min berapa nih? 2 kali 2 kali 2 8 ya. 8 cos kuadrat theta. 8 cos kuadrat theta d theta. Oh, tadi pakai d theta juga ya. Sorry, ini ada d theta juga. Ini ada d theta juga sih. Ini min d theta. Itu kan? Yang belakangnya 0 ya. Di bawah ini 0. Nah, jadi hasilnya apa nih? Jadi habisnya ada kuliah lagi. Enggak ada. Enggak ada kan? Selesai habis ini kan? Oke. Jadi ini hasilnya apa? Ini diganti min 4, 2 sin theta cos theta diubah menjadi sin 2 theta. Nah, itu rumus sih. 2 sin theta cos theta ada sin 2 theta min 8. Ah, ini sudut kembar. Karena ingat sudut kembar cos cos kuadrat theta itu ada rumus nomor 2 salah. Nomor 2-nya apa? Bahwa cos 2 theta adalah dalam cos 2 cos kuadrat theta min 1. Ya enggak? Sudut kembar. Oh. Jadi kalau ini kita cari min 1-nya pindah ke kiri, 1 ditambah cos 2 theta adalah 2 cos kuadrat theta. Jadi ini yang kita pakai nih. 2 cos kuadrat theta adalah 1 tambah cos 2 theta. Ganti. Oh, ini kita pecah nih menjadi apa? Min 4 kali 2 cos kuadrat theta. D theta. Ya enggak? Berarti ini adalah min 4 sinus 2 theta. Sebetulnya min 4. Nah, 2 cos kuadrat theta mana tadi? Bawahnya. 2 cos kuadrat theta adalah 1 tambah kosinus 2 theta. Betul enggak? Halo? Oh ya, ini ada d theta ya. D theta. D theta. Ini min. Ini d theta ya. Sampai sini paham nggak? Halo? Nggak jelas sebenarnya. Jadi aslinya dalam X, Y, Z, ada DX, ada DY, ada DZ, diganti semua. Variabelnya theta semua. Apakah sin theta, apakah ya d sin 2 theta, cos 2 theta, tapi ada d theta-nya ya. Sehingga ini kalau ini dikalikan berapa nih? Boleh dikalikan ya berapa nih? Min 4 sinus 2 theta d theta. Terus ini min 4 kali 1 min 4 kali d theta min 4 kali cos min 4 cos 2 theta d theta. Ini kan? Ini yang dimasukkan dalam rumus tadi itu ya. Yaitu apa? Yang menggunakan teorema Stokes. Ya, teorema Stokes adalah double integral itu yang ditanyakan tadi kan, current the cross atau f current f dot n ds yang sama dengan integral, ingat, dari 2 pi sampai 0. Terbalik ya. Ini yang negatif f dot dr. Nah, yang kita ambil yang belakangnya. Jadi sebenarnya integral kalau ini dibalik 0,2 pi min kali, ada minnya. Halo. Ya, min kali negatif ya. F dr-nya salin. Mana F dr-nya? Ini yang panjangnya. Apa nih? Min 4 sin 2 theta d theta
Atau salin dulu ya. Min 2 theta, D theta. Halo, salin dulu. Min sin 4. Apa D theta mau dikeluarkan juga boleh ya. Halo, D theta-nya mau keluarkan juga boleh. Ini saya apa? Min 4 sin 2 theta. Kemudian yang mau tulis D theta boleh. Terus ini apa? Terakhir ini min 4 D theta. Terakhir min 4 cos 2 theta. 4 cosinus 2 theta. Sudutnya boleh ini. DA. Terakhir ini kurung. D theta. Enak belakang. Eh, berarti semua D theta ya. Jadi salah. Ini D theta ya. Kurung. Oke, ini pecahan jadi masing-masing. Coba. Halo. Jadi ini min 4-nya boleh keluar enggak? Min kali min plus 4 integral 0,2 pi sin 2 theta d theta. Min 4 kali min plus 4 integral d theta. Batas 0 sampai 2 pi. Min kali min plus 4 integral 0 sampai 2 pi cosinus 2 theta d theta. Nah ini sudutnya nggak sama nih, harus samakan berapa nih? Halo? 4 kali 0,2 pi, terus ini? Paknya jauhkan nih. 4. Ini harus sin U, DU, D2 theta, sengaja. Turunan 2 theta berapa? Berapa turunan 2 theta? 2 kali 1 D theta, enak. Pada sini D theta terjadi kelipatan 2. Sebagai 2 Z1 dikali seper 2 ya. Ini langsung boleh. Integral D theta, theta agak batas 0 sampai 2 pi. Tambah 4. Integral dari ini ya samakan. 0 sampai 2 pi cosinus 2 theta D 2 theta sengaja. Turunan 2 theta berapa? 2 D theta. Yang ada sini D theta terjadi kelipatan 2 supaya 2Z1 dikali seper 2. Sehingga hasilnya 2 integral sin U DU adalah min cos U. Ya, min cos U. Agak batas 0,2 pi. Tambah 4 kali ini theta batas atas 2 pi. Theta kurang theta. Theta batas atas kurang theta bawah. 4 kali 2 setengah 2. Integral cos sin ya. Sin U. Min. Plus ya. 2 theta. Sin 2 theta betul nggak? Karena turunan sin ini cos. Turunan sin cos U. U aksen. U aksen DU. Ini turunan cos min sin. Min kali min plus sin. Betul. Agak batas ini 0 sampai 2 pi. Ini begini dia. Ya, atau kurung biasa ya boleh. Berapa nih? Ini menjadi min 2 ya. Ini sama dengan min 2. Terus cos nih. Yang minnya dikali depan cos 2 theta berarti cos berapa tuh? 2 kali 2 pi. Hasilnya apa? 4 pi dikurang cosinus 2 kali 0 0. Enak. Nah, kemudian ditambah ini menjadi kalikan berapa? 8 pi. Terus ini tambah 2 kali berapa tuh? Sin 2 theta sama enggak? Sin dari 2 kali 2 pi 4 pi dikurang sin 2 kali 0 0. Nggak tahu sin 0 0. Sin 4 pi 0. Sin NP 0 kan? Semua. Sin 3 pi 0, sin 4 pi 0, 5 pi 0 ya. Nah, lain main nih cos 0 1. Lalu genap sin 2 pi, sin 4 pi, sin 6 pi selalu 1. 1 kurang 1 ini saya min 2 kali 1 kurang 1 tambah 8 pi tambah 2 kali 0 kurang 0. Ini habis ya. Ini juga 0. Habis juga. Tinggal apa?
Itulah jawabannya. Jelas? Ini kita save dulu, takut lupa. Oke. Baik, sampai sini pas jam ini. Kita